Wah, pasti sebentar lagi kita akan merayakan Natal loh. Iya nih Mas Razak, gak kerasa ya. Iya. Halo Bapak. Halo. Ini lagi pada sibuk ngapain sih? Iya, kita lagi mau mengatur persiapan karena kita akan merayakan Natal, Bu Rita. Wah, kalau persiapannya seperti ini berarti antusias ya kita menyambut Natal Bapak. Iya dong. Betul. Pastinya kita antusias untuk merayakan Natal kali ini. Kalau pasir kenapa sih antusias? Tentu dong menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Iya, Wah, mantap sekali. Ibu Rita sendiri bagaimana? Ibu Rita sangat semangat. Mantap dong kalau begitu. Tapi anak-anak gimana ya? Mereka semangat ya menyambut Natal tahun ini ya? Bagaimana ya? Atau kita tanya langsung saja sama anak-anak? Oke, setuju ya kita tanya mereka ya? Oke, ayo kita tanya anak-anak yuk. Joshua, bagaimana perasaannya? Senang, Senang. Kenapa senang, Nak? karena Tuhan Yesus sudah lahir. Bagaimana perasaanmu, Philip, saat Natal? Sukacita, Kenapa sukacita? karena Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Liburan di Manado, tapi Corona Omikron tak bisa berangkat deh. Sedih tidak bisa berangkat. Oh, jadi Jonathan itu sedih. Kurang senang karena tak bisa berangkat. Kepada para gembala di Padang Efrata, malaikat Tuhan berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Hari ini telah lahir bagimu
Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam, salam. Orang Majus datang, orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam. Salam, salam. Ya, anak-anak, kita bersyukur kita memasuki perayaan Natal. Sekolah kita, Sekolah Kristen Tunas Kasih, sebelum kita masuk di dalam semua rangkaian ibadah dan perayaan kita, sebelumnya kita membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih hanya kepadamu. Di tengah-tengah pandemi ini kami boleh merayakan kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu. Kami mengenangnya dan kami sungguh rindu kembali, bukan hanya merayakan dan mengenangnya, tetapi kami dikuatkan, bahkan kembali diingatkan oleh Tuhan. Kasih Allah yang begitu besar yang membuat Tuhan Yesus datang menghampiri kami. Bagi kami, Yesus sudah menjadi manusia, menyelamatkan kami dan akan terus menopang dan mendampingi kami sampai selama-lamanya. Tuhan, kami memohon kiranya perayaan dan ibadah ini boleh memuliakan Engkau, baik dari puji-pujian, firman Tuhan dan semua rangkaian acara. Kami mohon pertolongan-Mu supaya semua anak-anak kami, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, mereka boleh ditolong oleh Tuhan sehingga mereka ada di dalam ibadah dan perayaan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ibadah dan perayaan ini hanya boleh jadi di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Ibu Nita, bawa kado ulang tahun nggak? Kado ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Ibu Mei? Bukan, kan hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus kan? Oh iya ya. Waktu orang-orang Majus mencari Yesus, mereka membawa hadiah-hadiah yang luar biasa. Betul, betul sekali. Anak-anak tahu tidak hadiah apa yang mereka bawa? Tahu? Betul sekali. Betul. Emas, kemenyan, dan mur. Ya, kalau kita bagaimana? Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak membutuhkan angpau. Tuhan Yesus juga tidak menginginkan mainan games terbaru. Ya, yang Dia mau adalah hati kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati yang mengasihi Yesus. Betul sekali. Hadiah paling indah untuk Tuhan Yesus adalah hati kita. Ayo kita menyanyi lagi, memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kesukaan Bagi Dunia. Karena Yesus penebus telah datang ke dunia, berilah hati kita padanya dan pujilah Dia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyi
dan di dalam hidup kita, dosa kita diampuni. Dan kita mendapatkan sukacita yang sejati. Dan Dia, Yesus, akan selalu bersama kita, menyertai kita. Karena Dia adalah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Yuk semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Kita menyanyi lagu Immanuel. Ayo semua bertepuk tangan. Kita nyanyikan pujian ini, Raja kita telah lahir. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, menebus dosa manusia. Anak-anak perempuan bernyanyi bersama Lawson Grace. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Yang cowok ikut Ibu Nita. Soraklah haleluya. Terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai. Semuanya. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia, menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Mengasihi kita semua. Silakan duduk anak-anak. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan, karena begitu Allah cinta dunia dengan sungguh-sungguh.
Tuhan Yesus. Anak-anak, firman Tuhan akan diberitakan. Siapkan hatimu dan juga pikiranmu untuk mendengarkannya. Ya baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan lewat perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami, agar kami betul-betul mendengar dengan baik, duduk dengan tenang, mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami, bahkan kami betul-betul mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami satu-satunya. Sertailah kami untuk mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segar. Segarnya air pegunungan. Maklum, aku ini seorang gembala. Tapi aku bukan sembarang gembala, teman. Aku gembala yang punya pengalaman dengan Yesus. Di hatiku ada Yesus. Yesus Allah yang melawat dunia dan melawat umatnya, melawat aku dan kalian semua. Di tengah derita dunia. Ayo kita memuliakan nama Tuhan. Kita serukan Yesus Juru Selamat. Ayo semuanya, semangat ya. Semuanya. Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Dia mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya. Sukacita di tengah derita dunia. Dia melawat, menebus segala dosa dunia. Sambutlah Dia jadi raja, hidup dalam kasih-Nya. My heart for Jesus, my life for Jesus. Be nice for Jesus. Jesus is my Savior. Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku, senangkan semua orang. Senangkan semua orang. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Dia mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya. Sukacita di tengah derita dunia. Dia melawat, menebus segala dosa dunia. Sambutlah Dia jadi raja, hidup dalam kasih-Nya. My heart for Jesus, my life for Jesus. Be nice for Jesus. Jesus is my Savior. Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku, senangkan semua orang. Senangkan? Senangkan semua orang. Senangkan papa mama. Senangkan papa mama. Senangkan adik kakak. Senangkan adik kakak. Senangkan semua orang. Senangkan semua orang. Nah itu betul. Orang yang memiliki Yesus di hatinya menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena Yesus istimewa. Ini ya, Gembala ceritain ya, pengalamanku suatu malam, beberapa waktu yang lalu. Aku dengan teman-temanku di padang pada malam hari.
ketika kami sedang duduk santai sambil mengantuk karena seharian sudah bekerja. Tahu-tahu ada cahaya terang. Kami kaget. Ternyata malaikat. Seorang malaikat berkata, jangan takut. Wah, segera hati kami langsung tenang. Karena kami semua takut. Dan malaikat itu berkata dengan bahasa dan kata yang penuh damai. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wah, kami senang sekali mendengar berita Mesias sudah lahir. Kami menanti juru selamat dan juru selamat sudah datang. Aku senang sekali. Namun rupanya malaikat itu tidak sendiri, adik-adik. Malaikat itu ternyata bersama teman-temannya. Semua rombongan bala tentara surga memuliakan Tuhan, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wah, indah sekali nyanyian para malaikat. Kami senang sekali, lalu kami berkata satu sama lain, ayo kita cari juru selamat itu. Dia katanya lahir di kandang domba. Ayo kita cari. Oh, kami mencari. Wow, senang sekali. Kami menemukan, teman-teman, di sebuah kandang domba seorang bayi yang mulia lahir dan ditaruh di palungan. Ada ibu bapaknya yang penuh dengan kasih di sana. Kami segera menyadari inilah bayi agung itu karena bersinar-sinar malaikat memuliakan Tuhan. Lalu kami jadi tahu namanya. Nama bapaknya siapa? Ya, Yusuf, betul. Nama ibunya? Maria, betul. Dan nama bayi agung itu siapa? Ayo, siapa yang tahu? Kalian masa gitu aja nggak tahu. Nama bayi agung juru selamat dunia itu namanya Yesus. Nama yang tidak pernah aku lupa. Karena nama itu ada di hatiku gini. Malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Sejak itu ada Yesus. Aku nggak takut menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Tidak takut lagi. Ada kesukaan besar, kata malaikat itu, bagi seluruh dunia. Sebab lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Wah, sungguh bahagia hatiku. Apalagi lalu aku bertanya pada ahli-ahli kitab, siapa itu sebenarnya Mesias? Lalu mereka menjelaskan, Mesias yang lahir itu adalah penebus dosa manusia. Dia adalah Allah yang melawat dunia. Aku senang sekali aku sudah melihat Yesus yang melawat dunia. Allah yang melawat dunia, yang mengasihi dunia. Jadi Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Siapa yang mengatakan, Tuhan terima kasih lawatanmu? Ayo angkat tangan ya. Seperti aku bersuka cita. Yesus melawat, mengampuni dosa kita, kesalahan kita, kenakalan kita. Dia memberi kita keselamatan yang kekal dan memelihara hidup kita. Dia penolong kalau kita sedang susah. Doa, Tuhan mendengar doa-doa kita. Dia sahabat orang yang lemah, yang susah, yang sakit, yang sedih. Jadi kalian mengalami apapun juga, sakit, sedih, susah, lemah, bingung, cari Yesus dalam doamu. Karena dia sahabat. Dia gak cuma lahir di palungan, teman. Dia juga mau ada dalam hidup kita. Dia merencanakan yang baik untuk kita dan masa depan kita. Dia memberi hidup yang kekal. Nah, lalu teman-teman, kita harus bersikap bagaimana kalau Yesus itu Allah yang melawat kita. Jadikan Yesus lahir untuk hidup kita. Ayo katakan semua, Yesus. Ayo katakan yang cepat. Ayo, 2, 3. Yesus. Tuh kurang kompak semuanya. 2, 3. Yesus juru selamat lahir bagi dunia. Dia mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya. Semuanya.
sukacita di tengah derita dunia, yang melawat menebus segala dosa dunia. Sambutlah dia jadi raja, hidup dalam kasihnya. Semuanya. My heart for Jesus, my life for Jesus, be nice for Jesus. Jesus is my Savior. Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku. Senangkan semua orang, senangkan semua orang, senangkan papa mama, senangkan adik kakak, senangkan semua orang. Nah itulah orang yang punya Yesus di hatinya, jadi orang yang menyenangkan. Nah itu cara kita menyambut kelahiran Yesus. Cara kita menyambut dia, jadikan hati kita seperti hati Yesus yang lembut, yang penuh kasih. Mari kita aktif menjadi orang yang penuh kasih pada orang lain dengan ketulusan. Jangan lupa sifat-sifat buruk harus kita buang, sifat jahat, sifat nakal, buang. Dan ceritakan Yesus pada orang-orang sekelilingmu, pada teman-temanmu, supaya mereka mengenal Yesus yang baik hati dan murah hati itu. Nah inilah jadinya hati yang penuh dengan Yesus. Seperti hatiku yang penuh dengan sukacita karena Yesus. Satu, baik hati. Ayo katakan semuanya, 2, 3. Orang yang penuh dengan Yesus, hatinya cinta Yesus. Apa tandanya? 1, baik hati. Bagus. 2, taat dan ramah. 3, tekun belajar. Bagus. 4, membuang sifat-sifat buruknya. Gak suka nyontek lagi, gak suka sombong lagi, gak suka nyakitin hati orang lagi. Karena hatinya penuh dengan Yesus. Yesus menjadi sahabat, jadi raja dalam hidupnya. Dia selalu taat dan hormat pada Tuhan. Nah itu namanya hidup yang baru. Ayo 4 tanda. 1, baik hati. 2, taat dan ramah. 3, tekun belajar. Yang 4, buang sifat buruk. Jadikan Yesus sahabat raja kita. Sekarang aku jadi ingat aku harus melakukan kebaikan pagi ini. Aku ingin mengambilkan air untuk keluargaku. Aku ingin membagikan makanan buat teman-temanku. Desaku ini menjadi hijau karena semua orang bersemangat bekerja dan belajar. Aku kerja dulu ya. Sampai ketemu ya. Ingat loh, kisah yang kuceritakan tentang Yesus. Ceritakan pada semua orang supaya semua orang memiliki hati yang penuh dengan Yesus. Ayo, Yesus juru selamat lahir bagi dunia. Teman-teman, kenalkan aku kakek bongkok. Kakek bongkok ini memang pernah jadi pangeran yang hebat dulu. Jadi kalian boleh memanggilku sekarang Pangeran Bongkok. Aku tidak menyesali kelemahanku kini. Karena aku kini punya Tuhan Yesus di hatiku. Dibanding dulu teman-teman, aku dulu belum berpenyakitan seperti ini. Penyakit ini seperti daging tumbuh di mana-mana, merusak hatiku, merusak tubuhku, merusak wajahku, dan aku digerogoti sakit sekali. Tapi tak apa, lebih baik sakit tapi memiliki Yesus daripada aku dulu seperti ini teman-teman. Jangan tiru aku ya, ini aku dulu. Nah, itulah aku dulu. Sombong, walau gagah, tapi sombong. Aku malu dengan sikapku dulu.
Kalian jangan begitu ya. Jangan sombong karena kita gagah. Nanti kalau sudah penyakitan, nah loh. Jangan sombong ketika kita sedang kuat. Nanti kalau sudah diberi sakit, nah loh. Lebih baik kau punya Yesus. Aku sih garam, sakit, bongkok, dan tua. Tak apa. Yang penting Yesus di hatiku. Aduh, sakit sekali. Tapi tak apa. Tiap hari aku membawa makanan. Kubagikan kepada tetangga-tetangga. Sehingga mereka mengenalku sebagai pangeran bongkok. Yang suka berbagi. Aku senang. Sekalipun hanya makanan yang kecil. Teman-teman. Tubuhku sakit sekali. Wajahku sakit karena penyakit ini. Aduh, rasanya enggak akan tahan lama. Maukah kalian menolong aku? Membagikan sisa hartaku yang sedikit ini buat orang lain yang membutuhkan? Maukah kalian menolong aku? Mau ya? Oke. Nanti kalau ada orang miskin, bilang saja. Itu keranjang isinya milik Pangeran Bongkok. Dan boleh diambil oleh orang-orang yang baik hati yang membutuhkan. Tapi untuk orang jahat, jangan. Untuk orang murah hati, aku sediakan hartaku ini. Warisanku yang paling berharga. Firman Tuhan. Dan juga aku selalu bawa salib ini. Mengingatkan aku akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan juga aku membawa telur-telur ini. Jangan remehkan telur ini. Berisi beberapa mutiara. Kalau dijual ini cukup untuk hidup. Beberapa mutiara. Dan isinya sedikit mutiara-mutiara. Mutiara ini akan berguna bagi orang miskin. Aku titipkan kalian ya. Jangan lupa. Kalau ada orang miskin, boleh diambil. Karena Pangeran Bongkok tidak membutuhkannya lagi. Biarlah banyak orang mengenal Yesus dan menikmati kasih-Nya. Pangeran harus pulang. Aduh, sakit sekali. Titip ya. Aduh, Tuhan. Ingat aku, Yesus. Aduh. Senangnya bisa berbagi. Hai, aku adalah teman yang paling lucu. Teman kalian yang paling menyenangkan. Ingat, aku adalah temanmu, Raja Dusta. Raja Dusta. Kelihatan kan? Namaku begitu cakep, suka berdusta. Apakah kalian seperti aku suka berdusta? Temannya anak-anak semua yang suka berdusta. Apakah kalian sahabatku? Tidak mau. Tidak mau jadi sahabatnya Raja Dusta? Berani menjadi musuhku? Alas ya. Paling enak jadi pengikutnya Raja Dusta. Akan kuberikan kesempatan boleh berbuat nakal. Seperti kebiasaanku. Aku suka mencuri. Aku suka mengambil milik orang lain. Aku suka hidup semau-maunya. Baik kan itu semua? Baik apa buruk? Buruk, baik. Boleh semau gue. Enak kan? Baik apa buruk? Buruk, baik teman. Buruk, baik. Siapa yang mengajarin kau baik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba sederhana itu. Lebih baik Raja Dusta lahir di istana. Hebat mana? Lahir di istana atau lahir di kandang domba? Tidur di atas palungan seperti Tuhan Yesus itu. Kasihan itu. Enakan kayak Raja Dusta lahirnya di istana. Keren mana? Istana atau kandang? Aku tahu.
Ini adalah peninggalan dari Pangeran Bongkok yang murah hati itu. Aku tadi melihat dari sana, ku intip, pangeran itu menyerahkan hartanya. Karena dia sebentar lagi akan meninggal karena penyakitnya yang parah. Aku dapat hartanya, boleh kuambil kan? Apa? Tidak boleh. Enak saja. Ini sekarang milik siapa saja yang di sini kan? Milik Raja Dusta. Dapat harta. Apa ini kalung salib? Kalian suka kalung salib ini? Mengingatkan pada Yesus yang disalib itu? Suka? Jangan ingat Raja Dusta. Apa ini harta? Alkitab. Suka kalian Alkitab? Suka? Aduh, buat apa Alkitab? Jangan anak-anak pengikut Raja Dusta tidak boleh baca-baca Alkitab ya. Mau ikut kan Raja Dusta? Tidak mau? Was enggak mau. Kalau kau mau akan kusih harta. Pangeran itu punya banyak harta. Kosong? Cuma kapas? Kosong? Pangeran itu menipu. Yang hitam kosong. Yang oranye kosong. Menipu sekali tuh. Kuning. Malah ada tulisannya. Cari harta kok tulisannya Yesus. Bagaimana ini? Cari katanya meninggalkan warisan malah tulisan Yesus. Kosong semua. Ini semua tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Lebih baik aku pergi ke tempat kalian yang mau jadi sahabatku. Siapa yang mau jadi sahabatku? Aku akan ke sana sekarang. Ayo, angkat tangan yang mau. Tidak ada. Awas kalian. Di hari Natal aku akan cari hadiah. Aku akan minta pada ayah hadiah. Mama, minta hadiah. Boleh kan Natal minta hadiah? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Memang Natal enggak boleh minta hadiah. Enggak boleh. Kenapa? Seperti Yesus yang sederhana. Lahir di palungan. Enggak boleh matre. Nggak enak. Enak pengikut Raja Dusta. Boleh minta hadiah sesukamu. Boleh menuntut orang tua. Baik gak? Menuntut orang tua baik apa tidak baik? Tidak baik. Baik. Minta hadiah. Natal adalah saatnya berhadiah-hadiah. Aku mau cari hadiah. Kalian mau ikut gak? Nggak mau? Ya sudah. Aku mau cari hadiah. Cari hadiah. Cari hadiah. Kalian, siapa bisa menolong aku? Sinyo yang malang. Akhir tahun, Natal semua anak bergembira. Tapi aku malah susah. Bingung. Papa sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Sekarang mama sakit. Aku harus menebus resep buat mama, resep obat yang sedang sakit mamaku itu. Katanya hampir 1 juta biaya obatnya. Di mana coba aku bisa dapat uang sebanyak itu? Apalagi kerjaanku cuma ngambilin kertas-kertas ini. Kertas-kertas bekas. Jadi dagangan. Apa ya bisa buat beli nebus obat 1 juta ini. Tolong teman. Siapa bisa menolong aku? Tuhan Yesus. Tolong aku supaya di hari Natal ini mama bisa sembuh, Tuhan. Apa? Kalian teriak-teriak malah apa? Ada apa? Ada warisan.
Warisannya siapa? Oh, di tempat gubuk yang jelek, rumahku ini bocor malah bilang warisan. Warisan siapa? Papaku sudah meninggal, beliau sangat miskin dan tidak meninggalkan warisan. Apa? Warisannya Pangeran Bongkok. Memang papaku pernah cerita ada pangeran yang dulunya jahat sekali. Kemudian beliau sakit, lalu jadi baik dan murah hati. Namanya Pangeran Bongkok yang murah hati. Tapi itu cuma cerita. Nggak ada yang pernah lihat Pangeran Bongkok kalian cerita Bongkok. Ada. Warisannya ada. Mana? Nih, mana ini nggak ada. Kalian dulu bilang ada di mana coba? Itu. Mana Pangeran Bongkok meninggal warisan di depan rumahku ini? Nggak mungkin ada. Kalian tuh mana toh? Ini. Ada keranjang. Ada salibnya. Wah. Ini salibnya Pangeran Bongkok. Boleh dipakai? Boleh. Katanya apa? Diwariskan untuk anak yang baik. Ya aku mau belajar jadi anak baik. Jadi boleh ya ku terima ya salib ini. Mengingatkan aku pada Tuhan Yesus yang menebus dosaku. Apalagi ada hartanya. Oh ya, telur. Kita lihat ya telurnya isinya apa ya. Tulisan. Telurnya isinya tulisan Yesus. Ya, aku mau menjadi seperti Yesus. Wah, ya aku mau jadi seperti Yesus. Tulisannya apa lagi nih? Suka mengampuni. Ya, aku mau jadi seperti Yesus yang suka mengampuni. Apalagi jadi anak yang rajin. Ya, aku kan yang masih sekolah kayak kalian. Mau jadi anak rajin. Apalagi nih? Jadi anak yang sabar. Ya, aku mau jadi anak yang sabar. Apalagi hidup baru. Oh ya, aku mau jadi hidup baru. Siapa yang mau hidup baru ikut Yesus? Berarti kayak aku kalian. Tapi aku miskin, gak kayak kalian. Hidupnya enak. Ada lagi hartanya. Hah? Ada mutiaranya. Mutiara. Wah, lumayan banget. Ini juga mutiara. Wah, lumayan sekali. Walaupun di daerah kita ini mutiara tidak terlalu mahal, tetapi lumayan ini kalau ada beberapa mutiara seperti ini. Masih ada lagi mutiara. Semoga ini semua kalau ku jual bisa untuk membeli resep buat mengobati mamaku. Tuhan, tolonglah supaya mutiara-mutiara ini bisa kupakai untuk membeli obat buat mamaku supaya mamaku cepat sembuh. Dan semoga masih ada sisa sedikit akan ku pakai untuk membelikan baju dan tas sekolah serta buku buat adikku. Dan kalau masih ada sisa, akan kubagikan hadiah Natal juga buat beberapa adik-adik tetanggaku itu supaya mereka bersuka cita. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Aku tidak minta yang banyak, apa yang sedikit ini cukup buat aku. Kiranya Natal ini menyenangkan semua orang, khususnya membuat mamaku sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku akan bersyukur pada Tuhan dengan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Aku jadi ingat, ada Alkitab. Aku jadi ingat, ternyata menjadi anak Tuhan harus hidup baik hati, taat dan ramah, tekun belajar, dan membuang sifat buruk. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Baik hati, taat dan ramah, tekun belajar dan buang sifat buruk. Kalau mau, ayo kita sambut Tuhan kita dengan ingat lagunya yang aku pernah diajarin di sekolah minggu. Lagunya begini, ayo semuanya belajar yuk. Semuanya. Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia.
yang mengubah hatiku, mengubah hidupku. Kegelapan dunia diterangi kasih-Nya, sukacita di tengah derita dunia. Dia melawat, menebus segala dosa dunia. Sambutlah Dia jadi raja, hidup dalam kasih-Nya. My heart for Jesus, my life for Jesus, be nice for Jesus. Jesus is my Savior, Dia bangun hidupku, belajar melayani. Yesus kekuatanku, senangkan semua orang, senangkan papa mama, senangkan adik kakak, senangkan teman, senangkan teman-teman, senangkan semua orang. Aku mau menyenangkan semua orang karena Yesus dalam hatiku. Tuhan memberkati. Yesus Juru Selamat lahir bagi dunia. Mari teman-teman kita berdoa ya, supaya seluruh cerita yang sudah kita dengar boleh menjadi bagian yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Menjadi seperti Yesus dalam keseharian. Yesus lahir dalam hati dan hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah supaya kami boleh menjadi orang-orang yang tidak cuma mendengar cerita, tapi melakukan apa yang sudah kami dengar, menjadi pelaku firman yang setia, jadi anak-anak yang baik hati. Tuhan Yesus, hadirlah dalam hidup kami, dalam keluarga kami, supaya kami menikmati kebahagiaan, sukacita, menjadi anak-anak yang baik hati di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Dalam nama Yesus, kami serahkan segala persoalan, pergumulan keluarga kami, hidup kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan mau mengerti persoalan kami dan Tuhan bertindak menolongnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman yang luar biasa. Dan kita mau melakukan firman yang kita sudah dengar ini. Ya, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia bagi kita demi menyelamatkan kita yang berdosa. Dan setiap orang yang percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti tidak akan binasa. Pertanyaannya, apakah anak-anak sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah anak-anak sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Jika sudah, puji Tuhan. Tapi jika belum, terimalah dan percayalah kepadanya hari ini. Dan sekarang tugas kita adalah menceritakan kepada semua orang tentang siapa Yesus itu. Semua orang harus tahu tentang Yesus. Semua orang itu siapa aja, Ibu Nita? Nah, semua orang itu papa, mama, kakek, nenek, saudara, bahkan tetangga di rumah kita, bapak polisi, ya, pak-lek yang jualan. Iya, betul sekali. Semua ya? Iya, Lause. Nah, ya. Yuk, mari kita bernyanyi lagu Tiap Orang Harus Tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Papa mama
ibadah Natal, semua adalah berdiri. Kita mengambil sikap yang benar. Bapak Pendeta Paulus Lee akan berdoa untuk kita. Teman-teman, hiduplah selalu bersama Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, anak-anak, Ibu Nita akan menyampaikan beberapa pengumuman ya. Setelah ibadah selesai, anak-anak boleh istirahat selama 30 menit. Setelah itu, anak-anak masuk ke kelas Zoom ya masing-masing. Nah, yang kedua, di dalam Zoom kalian akan berdiskusi tentang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya. Dan kemudian kamu akan mendengarkan pengumuman pemenang lomba Natal SD Kristen Tunas Kasih. Asik ya? Oke. Nah, demikianlah akhir dari ibadah Natal kita hari ini. Mari kita mengucapkan selamat Natal kepada semua anggota keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Kiranya anak-anak tetap bersyukur dan bersukacita merayakan Natal tahun ini. Dan terus berdoa memohon agar Tuhan menolong sehingga pandemi corona ini segera berakhir. Dan tahun depan kita bisa merayakan Natal bersama Bapak Ibu Guru dan teman-teman di sekolah atau di gereja. Ayo, mari semuanya berdiri, nyanyikan lagu Selamat Hari Natal.